Ya oke, inilah kemungkinan apa yang terjadi pada manhwa Magic Emperor chapter 380 sampai dengan chapter 382. Di chapter 379 berakhir saat ketiga putra mahkota bertemu dengan Yao Wanshan dan para penatua dari lembah Yaoming. Melihat para penatua tersebut, sontak pangeran kedua langsung berbasa-basi untuk menyapa mereka. Tentu saja ada tujuan kenapa ia melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya, pangeran pertama ataupun putra mahkota dan juga pangeran ketiga ikut menyapa mereka. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Yao Wanshan berkata jika mereka akan bergegas menuju aula. Di dalam perjalanannya, Yao Wanshan pun berkata kepada Yaoming, apakah itu yang kau maksud rencana kita di masa depan? Dan Yaoming pun berkata, ya, itu adalah rencananya, yaitu untuk memanfaatkan pangeran kedua. Karena sifat impulsifnya, ia bisa mudah untuk diarahkan, mendukungnya untuk menjadi kaisar, lalu menyingkirkan kaisar boneka dan membuat lembah Yaoming sebagai penguasa sesungguhnya. Jadi pada titik ini, Yaoming berencana untuk berpura-pura memberikan dukungan kepada pangeran kedua, lalu jika ia naik tahta, mereka bisa memanfaatkannya sebagai kaisar boneka. Di sisi lainnya, putra mahkota pun berkata kepada pangeran kedua, bukankah ayah sudah bilang untuk tidak terlalu dekat dengan para rumah utama? Lalu pangeran kedua pun menjawab, ya aku tahu, karena kau merupakan calon kaisar selanjutnya, maka kau harus mendengarkan ayah, tapi tidak denganku. Aku harus mengumpulkan kekuatanku sendiri dan pada akhirnya mengambil semua milikmu. Nah, di sini pangeran kedua memiliki tujuan, yaitu untuk menyingkirkan kakaknya dan menjadi kaisar selanjutnya. Oleh sebab itulah ia berencana untuk mendekati para rumah utama dan mendapatkan dukungan mereka. Saat berbincang-bincang, muncullah Tuan Putri, satu-satunya anak wanita dari Kaisar Yuan. Mereka mulai menyapa satu sama lain hingga pada akhirnya rombongan setiap rumah utama pun muncul, dimulai dari pavilion Qianlong. Melihat gebetannya yaitu Long Kui, Chong pun langsung mendekati dan menyapanya. Tapi Long Qiu berkata jika ia tidak menyukai Chong dan sudah memiliki pria lain. Lalu Chong pun menanggapinya, apakah itu Zofan? Zofan sudah bercerita padaku jika itu hanyalah kebohongan. Kita bahkan telah mengambil sumpah sebagai saudara dan ia juga berkata tidak akan mengganggu calon istriku. Tapi tentu saja Long Qiu mengabaikan hal tersebut. Tak lama pavilion Qianlong pun pergi menuju aula setelah menyapa para pangeran. Lalu diikuti dengan rumah utama lainnya. Semua rumah utama yang telah hadir membawa 4 yang mulia. Hanya Huayu Building saja yang membawa 3. Dan itu menjadikan Huayu Building yang terlemah dibandingkan 8 rumah utama. Akhirnya para tamu undangan dan juga 8 keluarga utama pun telah berkumpul. Dan tentunya di antara mereka banyak juga yang penasaran dengan kekuatan keluarga Luo saat ini yang akan memasuki jajaran 8 keluarga utama. Tapi ada juga yang berpikiran jika keluarga Luo hanyalah keluarga bodoh. Beberapa saat kemudian akhirnya rombongan keluarga Luo menampilkan dirinya, dipimpin oleh Luo Yunhai dan juga Luo Yunchang. Lalu penatua Li Jingtian dan Li Yuntian dan diikuti dengan orang-orang di belakangnya. Tentu saja dibandingkan rumah utama yang telah hadir, mereka sangatlah lemah. Pangeran kedua dan juga putra mahkota mengatakan hal yang sama. Apakah ini keluarga Luo yang akan menjadi rumah ke-8? Bukankah mereka terlalu lemah? Itu adalah hal yang aneh. Saat mereka memasuki rumah utama, otomatis mereka akan bersiap untuk perang melawan rumah utama lainnya. Tapi melihat kekuatan keluarga Luo saat ini, pastinya mereka akan menjadi sasaran empuk.
Tapi tiba-tiba Chong-er berkata, "Kakak, jangan meremehkan mereka. Mereka telah berkembang pesat selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Dan semua masalah itu mungkin telah dipikirkan oleh Zoufan." Mendengar kata Zoufan, putra mahkota pun terlihat sangat bersemangat. Ia pun berkata, "Zoufan, seseorang yang bahkan dikatakan lebih jenius daripada Tuan Leng Wucheng dan juga Dugu Zantian, memenangkan debat esotrik dan mengalahkan Huang Pu Qiantian juga aliansinya. Ia sangat penasaran dan ingin bertemu dengan Zoufan. Tapi sayangnya Chong-er berkata jika Zoufan tidak ada di dalam rombongan." Nah, di sini hanya pangeran kedua saja yang tidak mengetahui siapa Zoufan. Tapi walau nampak lemah, putra mahkota dan Chong-er pun menghampiri mereka. Putra mahkota berkata, "Siapa di sini yang bernama Zoufan?" Ia pun menunjuk ke arah Yanfu. Tapi tentu saja itu bukan dia. Putra mahkota sedikit kecewa. Ia kembali bertanya di mana Zoufan. Tapi saat itu tiba-tiba rombongan dari gerbang kekaisaran pun datang, dipimpin oleh Huang Pu Tianyuan. Di belakangnya ada 50 penatua ranah Tianchuan dan 30 yang mulia. Kehadirannya membuat gugup semua orang. Kekuatan dari gerbang kekaisaran saat ini mungkin bisa dengan mudah menghancurkan salah satu rumah utama. Putra mahkota yang melihat kehadiran mereka bahkan ikut terlihat tegang. Lalu ia pun berpamitan dengan keluarga Luo dan menyapa Huang Pu Tianyuan. Tapi tiba-tiba pangeran kedua pun menyerobot. Ia bahkan tidak peduli dengan klan Luo, lalu langsung menjapa Huang Pu Tianyuan dengan kata, "Paman kerajaan, bagaimana kabarmu?" Ya, memang sebenarnya gerbang kekaisaran merupakan kerabat dari kaisar. Tapi karena status tinggi kaisar, mereka tidak bisa terlalu dekat. Putra mahkota bahkan kesal dengan tingkah laku adiknya yang seperti tidak memiliki wibawa dan mendekat kepada rumah utama, terutama gerbang kekaisaran. Di sela-sela perbincangan tersebut, Leng Wuchang pun berkata, "Yang mulia, di sana ada teman dekatmu. Bukankah sebaiknya kau menyapanya?" Ya, Leng Wuchang merujuk kepada Li Jingtian, dan yang mulia yang dimaksud adalah Huang Pu Fenglei. Mendengar perkataan tersebut, Fenglei pun mulai berjalan. Adapun Li Jingtian melihat pergerakan Fenglei, ia pun ikut mendekat ke arahnya. Di sini Li Jingtian tahu benar bagaimana kekuatan dari gerbang kekaisaran. Ia adalah mantan yang mulia di sana. Setidaknya yang terlemah di antara yang mulia gerbang kekaisaran sudah berada di ranah visi dewa tingkat 3. Tak lama keduanya pun saling berhadapan. Lalu Fenglei pun mulai memprovokasinya. "Budak tua Li Jingtian, terakhir kali kita bertemu, aku menang. Jadi, maukah kau menunjukkan kemampuanmu saat ini?" Belum sempat Li Jingtian menjawab, Fenglei pun mulai tertawa. Ia mulai mengingat-ingat masa lalu Li Jingtian yang datang menghampiri gerbang kekaisaran untuk minta diajari seni imperial tiran milik mereka. Mengingat hal tersebut, Fenglei pun berkata, "Apakah kau bergabung dengan keluarga Luo karena itu? Jika demikian, maka apa yang bisa diberikan keluarga kelas 3 kepadamu?" Menurut Fenglei, teknik gerbang kekaisaran adalah yang kedua terbaik. Jadi pastinya keluarga kelas 3 hanya bisa memberikan teknik sampah. Tapi Li Jingtian pun menanggapinya, "Itu menurutmu. Keluarga Luo memiliki pelayan ajaib yaitu Zoufan. Ia bahkan memberikanku sebuah teknik yang tidak pernah bisa kau bayangkan." Mendengar hal tersebut, Fenglei pun menanggapinya, "Benarkah itu? Baiklah, mari kita uji." Sontak Fenglei pun mengeluarkan teknik imperial tiran miliknya. 9 naga emas terlihat menyelimuti tubuhnya. Melihat hal tersebut, Li Jingtian pun menanggapinya. Aura pekat hitam juga mulai menyelimuti tubuhnya. Ia pun berkata, "Ini adalah saat yang tepat. Akan ku balas penghinaan di masa lalu." Melihat keduanya yang mulai berbentrokan,
Pangeran pertama atau putra mahkota pun berusaha untuk menghentikannya. Tapi tiba-tiba seorang menghadangnya dan berkata, "Yang mulia atau putra mahkota, lebih baik Anda mundur." Mereka berdua adalah ahli puncak ranah visi dewa. Ini sangat berbeda. Mendengar hal tersebut, mau tidak mau, putra mahkota pun mundur. Begitu juga dengan pangeran lainnya dan orang-orang yang jauh di bawah kultivasi mereka. Tekanan mereka berdua sangat menakjubkan. Tapi anehnya, tidak ada yang menghentikan mereka berdua. Putra mahkota bahkan berpikir, bukankah seharusnya Dragon Guardian menghentikan ini? Tapi anehnya tidak ada yang datang. Lalu putra mahkota kembali berpikir, apakah ini jangan-jangan rencana ayah? Ia sama sekali tidak bisa tahu apa yang difikirkan oleh ayahnya, yaitu Kaisar Yuan. Di sisi lainnya, Leng Wuchang tahu benar apa pikiran dari Kaisar. Setelah Zhou Fan mendapatkan jiwa naga Vena, tingkahnya langsung berubah. Dan saat ini pastinya Yang Mulia ingin mengecek langsung bagaimana kekuatan dari keluarga Luo dengan menggunakan gerbang kekaisaran yang telah lama membenci dan juga bermusuhan dengan klan Luo. Dari kejauhan, Sima Hui dan juga Fang Qiubai hanya menonton. Itu adalah perintah dari Kaisar untuk melihat bagaimana reaksi gerbang kekaisaran dan juga klan Luo yang sudah mulai bermusuhan. Itu juga untuk melihat kemampuan utama dari keluarga Luo. Tapi tentu saja adalah hal yang merepotkan ketika Feng Lei dan Li Jingtian bertarung karena kekuatan mereka berdua setara dengan Dragon Guardian. Tapi untung saja ada Gu Santong yang bisa menghentikan mereka berdua jikalau kondisi semakin memburuk. Kembali lagi ke Li Jingtian dan juga Wang Pu Feng Lei. Keduanya sudah mulai bersiap untuk bertarung satu sama lain. Imperial Tiran dan kekuatan naga melonjak. Tapi di antara pertarungan tersebut terlihat seorang putri yang baru saja menjatuhkan gelangnya. Ya, itu adalah Yongning, putri dari Kaisar Yuan. Karena gelangnya terjatuh, putri pun berusaha untuk mengambil gelang tersebut karena itu adalah pemberian ibunya. Tapi gelang tersebut jatuh di antara pertikaian Li Jingtian dan juga Wang Pu Feng Lei. Bahkan saat Tuan Putri mengambil gelang tersebut, keduanya sudah mulai bertarung. Lihat adiknya berada di pertarungan monster, para pangeran pun terlihat sangat ketakutan. Begitu juga dengan Fang Qiubai dan juga Sima Hui. Mereka takut jika Tuan Putri terbunuh karena pertarungan keduanya. Tapi tiba-tiba di saat Tuan Putri ketakutan dan meminta tolong, muncullah seseorang. Ya, dialah penyelamat sang putri. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi pada Magic Emperor chapter 380 sampai 382. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.